Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini adalah minggu keempat sesudah Pentakosta. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh datang beribadah kehadirat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, ulu-ulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji Dia. Kupuji kuasa Tuhan yang ciptakan bukit, dari nyanyian rohani metodis nomor 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kupuji kuasa Tuhan. Banyak dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa, doa pengakuan dosa versi yang kedua, bersama kita mengucapkannya. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan. Seperti domba yang hilang, kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami yang tidak terselesaikan, yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami tidak kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Ampuni juga mereka yang seperti kami. Berilah pengampunan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih Bapa adalah kasih yang terang. Maka mari kita memuji Dia dari nyanyian rohani metodis nomor 101 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kasih Bapa terang bersinar. ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Setelah itu dilanjutkan di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan baca ayat yang kedua, ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat ayat yang kedua, nanti dilanjutkan ayat yang ke-12. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya padaku, maka seumur hidupku aku akan sujud kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan berjalan keselamatan dan akan menyebutkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan doa syukur kepadamu dan akan menyebutkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Gloria Patri.
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan epistel kita terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Nats persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang akan kami berikan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 144 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ku heran Allah mau memberi. Heran
saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita, dan kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nino. Maka sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman-Nya, kita memuji Dia kembali. Janji-Mu seperti fajar. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jalan. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cinta-Mu seperti tsunami yang mengalir, dan ku tahu kasih-Mu. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu kasih-Mu. Mari saya undang bagi berdiri. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini, karena kami boleh terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Allah berikan. Terima kasih untuk setiap penyertaan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dalam setiap doa syafaat kami. Kami mohon terlebih dahulu berkenalah Tuhan untuk dapat mengampuni segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami sadari di dalam pikiran kami ada pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif, baik tentang Tuhan maupun tentang sesama kami. Bahkan dari setiap perkataan, perbuatan kami Tuhan, ada banyak hal yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan berkenanlah mengampuni kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami terus berdoa untuk setiap situasi, keadaan daripada bangsa kami dan juga untuk dunia sekarang ini Tuhan, yang masih dilanda oleh virus corona. Tuhan, kami merindukan pertolongan Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan boleh Tuhan nyatakan kepada dunia dan juga kepada bangsa kami Bapa, dan kami boleh dibebaskan daripada virus ini. Ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak kecemasan, tapi kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami percaya yang terbaiklah yang akan Tuhan berikan, dan biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat kepada orang-orang yang mereka berkompeten di dalamnya Bapa, untuk Tuhan boleh menolong sehingga ditemukan obat ataupun vaksin yang bisa memberikan kesembuhan bagi orang yang sudah menderita. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk proses new normal yang akan dilaksanakan di dalam negara kami. Tuhan juga boleh tolong. Saat ini kami merindukan pertolongan Tuhan secara khusus bagi masyarakat, supaya juga boleh memiliki kesadaran yang tinggi di dalam menjaga diri, memiliki kewaspadaan yang baik, dan benar-benar Tuhan untuk dapat menjaga diri mereka. Kami berdoa untuk setiap proses ini Tuhan biarlah boleh berlangsung dengan baik, dan terlebih lagi Tuhan di dalam proses new normal. Kami juga rindu Tuhan untuk boleh kembali beribadah di dalam gereja Tuhan. Kami rindu kami boleh bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami, dan biarlah Tuhan boleh menolong sehingga apa yang menjadi kerinduan kami ini Tuhan dapat terwujud. Kami juga terus berdoa bagi iman jemaat Tuhan secara khusus di dalam GMI Getsemani. Tuhan tolong dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, biarlah iman kami boleh tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, tidak menjadi pudar ketika mungkin ada begitu banyak persoalan masalah yang datang. Tapi kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh menguatkan kami dalam masa-masa sulit seperti ini. Bapa di surga, di tengah-tengah kami Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Engkau boleh memberikan pertambahan usia. Secara khusus kami berdoa untuk kedua anak kami, untuk Princess Agloria Huta Barat, untuk Arta Samuel. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam masa anak-anak mereka, kasih Allah senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Ibu Aryani, Bapak Daniel, dan juga untuk Bapak Wendy. Tuhan juga boleh memberkati dan juga menolong mereka dalam pertambahan usia. Biarlah bertambah pula hikmat, pertolongan, berkat yang daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bersyukur untuk ulang tahun pernikahan yang kedua bagi Bapak Wendy dan juga untuk istri. Biarlah Tuhan boleh memberkati keluarga ini, sehingga keluarga ini senantiasa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, dan senantiasa Tuhan berkati. Biarpun mungkin mereka mengalami pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan yang campur tangan, dan biarlah senantiasa sukacita, kebahagiaan mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa, setiap doa kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga untuk kerinduan kami boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mau serahkan untuk setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyusul mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bulat." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujaknya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang.
Dan ia berdiri di depan mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Rabu kemarin anak saya yang ketiga, si Kaira, itu mengajukan pertanyaan yang membuat saya kaget mendengarnya. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang selalu dia ajukan setiap hari. Ma, kapan korban selesai? Dedek pengen ketemu dengan teman-teman di sekolah. Pertanyaan yang sama yang sejak hampir 3 bulan yang lalu dia selalu tanyakan kepada saya. Ada kerinduannya untuk datang ke sekolah. Dan pertanyaan itu bukan sekali 2 kali diajukan, tetapi sampai beberapa kali setiap harinya. Tetapi kemarin, hari Rabu kemarin, ada lanjutan dari pertanyaan itu. Setelah ditanyakan kapan akan berakhir, lalu ada lanjutan dari pertanyaan itu. Ditanyakan, apa Tuhan tidak bisa membuat corona selesai? Ya. Padahal Tuhan bisa. Sebuah pertanyaan yang membuat saya terdiam sejenak. Kenapa? Karena tidak menyangka, pertama tidak menyangka bahwa itu akan diajukan oleh seorang anak usia 5 tahun. Lalu yang kedua, agak bingung juga untuk menjawabnya. Ya. Lalu saya jawab, Tuhan bisa. Tuhan bisa membuat corona hilang, Tuhan bisa mengusir corona, tapi Tuhan belum ingin. Ya. Tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Karena toh kita masih sehat dan sudah banyak orang yang terkena virus ini yang mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, saya berharap bahwa anak saya bisa mengerti apa yang saya maksud. Karena kalau dijelaskan secara panjang lebar, dia malah ikut. Saya hanya mau bahwa anak saya ini tidak meragukan Tuhan. Tuhan itu bisa mengusir corona, tapi kenapa dia tidak melakukannya? Kenapa Tuhan belum melakukannya? Karena Tuhan belum pengen, belum mengizinkan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya tidak sedikit orang Kristen memiliki pertanyaan yang mengandung makna yang sama dengan pertanyaan anak saya. Jika Tuhan bisa, kenapa dia tidak lakukan? Jika Tuhan bisa, kenapa Tuhan tidak menjawab? Apalagi jika kita sedang mengalami persoalan, lalu kita berdoa supaya Tuhan bisa bebaskan kita dari persoalan atau masalah itu. Tapi sepertinya Tuhan tidak segera mengulurkan tangannya dan menolong kita. Sepertinya kita terus terbelit di dalam persoalan itu. Tuhan bisa, tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Atau ketika kita sudah berdoa untuk keinginan terbesar kita, dan kita sangat mengharapkan jawaban dia atau oke dari Tuhan, tapi sampai sekian lama tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? Bisa jadi kita akan mulai meragukan Tuhan dan firman-Nya. Apalagi kalau kita ingat Matius 7 ayat 7. Bukankah Tuhan sudah berjanji, siapa yang minta maka akan menerima, siapa yang mencari maka akan mendapat, siapa yang mengetuk maka pintu akan dibukakan. Tapi kenapa ketika ada permohonan yang kita sampaikan kepada dia, sepertinya Tuhan diam saja? Mulailah muncul keraguan-keraguan di dalam diri kita. Mulailah kita meragukan Tuhan. Mulai berkurang iman kita. Mulai berkurang rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan kemudian tidak sedikit yang mundur atau berpaling daripada Tuhan. Bapak Ibu, sewaktu saya menjalani praktek pelayanan 1 tahun ketika masih kuliah di Jawa Timur, saya pernah melayani satu keluarga yang sudah sekian lama tidak pergi ke gereja. Sebelumnya saya tidak tahu alasan mereka kenapa mereka tidak datang ke gereja.
Tapi setelah saya datang ke rumah mereka, saya melihat bagaimana kondisi ataupun keadaannya, saya bisa memahami sedikit ya apa yang menjadi alasan mereka tidak berangkat ke gereja Tuhan. Ya. Pertama, karena mereka memiliki kehidupan yang cukup sulit. Ya. Ada 3 kakak beradik dan 1 orang anak kecil yang tinggal di sebuah rumah yang cukup kecil. Ya. Secara ekonomi mereka juga mungkin kurang. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki umur 30-an yang merupakan ayah dari anak kecil. Dia sakit, terbaring tidak berdaya di depan yang sempit. Ya, disitulah dia terbaring selama beberapa waktu lamanya, mungkin sudah berhitungan tahun. Ya. 2 saudara perempuan inilah yang mengurusnya. Jadi mereka mencari nafkah, mereka mengurus juga untuk saudara mereka. Lelaki ini sakit tapi tidak diketahui secara jelas apa sakitnya. Yang pasti dia menderita, yang pasti hidupnya sangat tergantung pada orang yang ada di sekitarnya. Sudah banyak pengobatan yang dilakukan, sudah menghabiskan uang, sudah didoakan oleh banyak orang-orang gereja ataupun oleh para hamba Tuhan, tapi tidak juga sembuh. Sampai akhirnya mereka pasrah, tidak berobat, hanya dirawat sebisanya saja. Kondisi mereka seperti itu dan kondisi kerohanian mereka juga semakin meredup, tak pernah lagi datang ke gereja. Mungkin mereka mulai meragukan Tuhan, sudah berdoa tidak sembuh juga, sudah meminta tetapi tidak diberikan apa yang diminta. Tapi bersyukur ketika pelayanan itu sudah mulai diberikan, mereka mulai membuka hati dan mulai 1-2 di antara mereka datang ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan, pergumulan, kesulitan hidup, doa yang belum dijawab, janji Tuhan yang belum terwujud, kadang dijadikan faktor penyebab orang meragukan Tuhan. Apalagi jika sudah sekian lamanya, sepertinya Tuhan hanya berdiam diri. Mulai berkurang rasa percayanya, mulai berkurang imannya kepada Tuhan. Hal yang sama terjadi kepada Sarah. Tuhan sudah berjanji memberikan anak kepada mereka. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana respon mereka pertama kali ketika mendengarkan janji Tuhan ini. Pasti senang bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Mereka bahagia, mereka sukacita. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai hitungan tahun, bukan belasan, tapi sampai puluhan tahun, janji itu belum juga dipenuhi. Dari yang semula memiliki pengharapan besar, lalu kelamaan pengharapan itu mulai memudar. Kesabaran mulai menghilang. Bahkan Sarah sampai mengambil langkah yang salah dengan memberikan Hagar, budaknya, untuk dijadikan sebagai istri Abraham. Dengan demikian dia pikir akan ada keturunan dari Abraham. Sarah bahkan mungkin tidak berharap lagi punya anak dari rahimnya, apalagi dia semakin bertambah. Mungkin dia juga meragukan Tuhan dan janjinya. Tapi janji Tuhan pasti digenapi. Dalam nas hari ini Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15 dituliskan bahwa Allah mengunjungi Abraham dan menyatakan bahwa tahun depan ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dalam kisah itu tidak diceritakan bagaimana respon Abraham terhadap perkataan itu. Yang ada justru respon Sarah istri. Meskipun dia tidak berhadapan langsung, tapi dia menguping pembicaraan dan Sarah tertawa dalam hatinya karena ia sadar dirinya sudah begitu tua dan ia sudah tidak haid lagi. Jadi bagaimana mungkin ia dan Abraham bisa mendapatkan seorang anak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang menarik dari kata tertawa ini. Melihat kata tertawa dalam bahasa aslinya, ternyata ini memiliki arti yang lebih dalam daripada sekedar tertawa karena sesuatu yang lucu. Kata tertawa yang dipakai dalam peristiwa Sarah tertawa ketika Tuhan menjanjikan anak di usia 90 tahun, itu adalah tertawa yang sifatnya mengejek. Sarah tertawa geli dengan motivasi negatif mengejek. Dia meragukan bahwa hal itu bisa terjadi pada dirinya. Meragukan, maka bisa dikatakan dia juga meragukan kuasa Tuhan. Ia sudah menanamkan dalam alam pikirannya sendiri bahwa tak mungkin lagi punya anak. Sampai Tuhan kemudian menegurnya dalam ayat 14 di situ dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku
akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan pasti ditepati. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meski dalam situasi dan persoalan yang berbeda, kita sebagai orang percaya bisa saja seperti Sarah. Kita meragukan Tuhan, kita tidak percaya pada janjinya. Padahal Tuhan pasti menepati apa yang sudah Tuhan sampaikan. Hanya kita yang tidak percaya. Bersyukur bahwa Tuhan menegur kesaksian Sarah dan mengingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dan akhirnya janji Tuhan memang tergenapi dengan kelahiran Ishak. Apakah Sarah masih meragukan Tuhan? Tentu tidak. Karena Tuhan memang tidak pernah diragukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini supaya kita tidak meragukan Tuhan dan janjinya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah tetaplah bersemangat di dalam menanti janji Tuhan. Mungkin karena penantian yang cukup lama, maka bisa dilihat bahwa Sarah sudah tidak lagi bergairah di dalam menanti pengenapan janji Tuhan atas diri. Ia telah mempertanyakan dalam tanda kutip dan sudah kehilangan semangat. Salah satu tandanya adalah bahwa ia mendorong orang lain untuk menggenapi janji yang seharusnya itu menjadi miliknya dengan memberikan Hagar kepada supaya dapat keturunan. Padahal jelas-jelas Tuhan katakan itu akan berasal dari dirinya, bukan dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bila kita mendapat janji dari Tuhan dan sekian waktu telah berlalu, adakah gairah dan semangat kita juga? Ketika kita mendengar lagi janji itu, apakah kita tertawa dalam hati dan berkata tidak bergairah lagi, tidak bersemangat lagi? Itu artinya janji itu tidak lagi bernyala-nyala di dalam hati kita. Maka kita perlu belajar dari beberapa tokoh Alkitab di mana mereka tetap tekun, tetap bersemangat di dalam menantikan janji Tuhan. Salah satunya kita bisa belajar daripada Elia dan janda miskin. Apa yang dilakukan mereka? Dalam 1 Raja-Raja 18 dikisahkan tentang Elia yang berdoa supaya datang hujan. Elia berdoa sampai 7 kali agar hujan turun. Kesungguhan Elia pada doanya yang ke-7 itu tidak kalah hebat dari doa yang pertama. Jika harus 70 kali pun dia berdoa, yakinlah bahwa Elia tetap bersemangat. Dia percaya bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya untuk menolong dia. Lalu janda miskin dalam perjanjian baru, ya, bagaimana kisahnya yang tidak turun semangatnya untuk terus-menerus merongrong hakim yang lain agar berlaku adil terhadap kasusnya. Dia pantang menyerah dan terus bersemangat meminta meski tidak tahu kapan akan diberikan jawaban yang oleh hakim. Setelah sekian lama, akhirnya ia mendapatkan apa yang diminta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bersemangat dalam menanti janji Tuhan atas hidup kita. Meski mungkin kita harus menunggu cukup lama. Ingatlah bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. Tuhan menyindir Sarah melalui Abraham, tapi Tuhan tidak memarahi dia. Tuhan justru memulihkan Sarah, bukan membatalkan janji. Saat kita mulai kekurangan gairah dan semangat menanti pengenapan janji, marilah kita bicara apa adanya kepada Tuhan. Jangan takut. Ia akan meneguhkan kita. Ia tahu kondisi hati kita. Lalu hal yang kedua, kita harus mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin di antara kita masih ingat satu ilustrasi yang pernah populer beberapa waktu yang lalu, yang tentang jejak kaki atau footprints. Ini adalah cerita tentang seorang yang bermimpi. Dia mimpi berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tepian pantai. Di ujung langit sana terdapat peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya. Dan di dalam setiap kejadian itu, setiap peristiwa itu, ia perhatikan ada 2 pasang jejak kaki di permukaan pasir. Satunya dia dan satunya adalah jejak kaki Tuhan. Pada penayangan akhir dari peristiwa itu, dia kembali perhatikan jejak kaki di permukaan pasir. Dia perhatikan bahwa banyak kali di dalam kehidupannya hanya ada 1 pasang jejak kaki. Dia perhatikan bahwa itu adalah saat-saat genting, saat-saat penuh kesedihan, saat-saat dia mengalami kekecewaan. Dan hal itu sungguh membingungkan dia.
berjanji akan berjalan bersama denganku selamanya. Tapi aku juga perhatikan Tuhan, bahwa pada saat aku mengalami kesukaran, kesulitan dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku sungguh tidak mengerti Tuhan. Kenapa di saat aku membutuhkan Engkau, malah Engkau meninggalkan? Lalu apa jawaban Tuhan? Anakku yang kekasih, aku mengasihimu dan aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Pada saat pencobaan, pada saat penderitaan, pada saat engkau dalam kesukaran, kesulitan, saat dimana engkau hanya melihat satu pasang jejak kaki, itu adalah jejak kaki. Karena pada saat itulah aku sedang menggendong engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita seperti orang yang bermimpi tersebut. Padahal sepanjang perjalanan hidup kita, kita selalu disertai Tuhan. Kita selalu ditolong oleh Tuhan, kita selalu ditopang oleh Tuhan. Maka sebenarnya kita tidak boleh meragukan Tuhan. Sarah sudah mengalami bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan dalam kehidupannya bersama dengan Abraham, tapi tetap saja dia pernah meragukan Tuhan. Ketika muncul keraguan, rasa ragu-ragu dalam diri kita, mari kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak janji yang sudah diwujudkan oleh Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dan berikan kepada kita. Karena itu jangan pernah meragukan Tuhan. Lalu hal yang ketiga adalah hidup di dalam firman Tuhan. Supaya tidak meragukan Tuhan, maka tinggal dan hiduplah di dalam firman. Tekunlah dalam membaca firman-Nya dan hiduplah di dalam. Melalui firman Tuhan yang ada dalam Alkitab inilah pengenalan dan pemahaman kita akan lebih mendalam tentang Tuhan, jalan-jalan Tuhan, dan juga tentang janji Tuhan. Itu akan terus menguatkan kita dan menghilangkan segala macam bentuk keraguan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan pernah kita meragukan Tuhan. Meskipun mungkin intelektualitas kita membuat kita mempertanyakan banyak hal. Mungkin keadaan hidup yang sedang kita jalani membuat kita bertanya-tanya tentang kebaikannya, tentang pemeliharaannya, bahkan tentang janjinya. Namun kiranya kita selalu percaya bahwa Tuhan hadir, melewati keraguan, menyertai setiap kebimbangan kita. Kiranya kita boleh terus mempercayai Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, di dalam segala pergumulan kita yang di dalam penantian akan janji Tuhan. Percayalah bahwa Dia pasti akan mewujudkannya. Hanya kita tinggal percaya, tidak ragu dan tunggu waktu dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan di dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan boleh mengingatkan, menguatkan kami dalam kehidupan kami. Kadang-kala mungkin kami meragukan akan Tuhan, meragukan janji Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Ampunilah kami manusia yang lemah ini Tuhan, manusia yang sering terjebak di dalam pengertian sendiri. Tuhan tolonglah Bapa di surga supaya kami boleh benar-benar belajar menaruh iman kami kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan dengan sepenuhnya, sehingga kami tidak pernah meragukan Tuhan. Tolong kami Bapa di surga, untuk kami tetap bersemangat ketika kami boleh mendengar janji Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami juga untuk boleh mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan tolong kami juga untuk tetap bertekun di dalam firman Tuhan, dan juga untuk terus tinggal di dalam firman Tuhan. Itu akan membuat kami kuat, semakin teguh, dan kami tidak meragukan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan boleh mengampuni kami jikalau ada yang sedang merasa ataupun meragukan Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan boleh menolong dan juga mengangkat kami dari segala keraguan ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk firman Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Ninung yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar, lalu firman Tuhan ini kita tidak lagi meragukan Tuhan,
dan meyakini bahwa percaya bahwa Tuhan akan selalu menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Jemaat, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 311 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tak ada lain sandaranku. Doksiologi berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ninung dan diakhiri dengan amin amin 3 kali. Mari bersama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Bersama kita menerima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance.
Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say